Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, kembali lagi di channel Bu Leli. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat di saat pandemi seperti ini. Hari ini kita akan melanjutkan bab pesawat sederhana. Kemarin kita sudah membahas tentang katrol dan roda berporos. Sekarang kita akan membahas tentang bidang miring dan pengungkit atau tuas. Bidang miring, pernahkah kalian melihat benda seperti ini? Ya, tangga bisa, papan ketika mau menaikkan benda ke atas truk itu biasanya orang-orang menggunakan papan seperti ini, bidang miring. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya untuk mencari keuntungan mekanisnya, maka bisa digunakan rumus gaya beban dibagi gaya kuasa. Nah, sebelum itu kita harus mengenali bagian-bagian dari bidang miring. Di dalam bidang miring ini ada namanya H. H itu ketinggian. Kemudian ada L. L itu panjang bidang miring. Kemudian FB itu beratnya benda. FK itu gaya kuasa. Sehingga bisa juga dimasukkan rumusnya seperti yang sudah Bu Leli kasih warna kuning itu FB per FK sama dengan L per H, sehingga bisa ditulis juga KM bidang miring adalah L per H. Lanjut kita ke contoh, sebuah bidang miring tingginya 1 meter dan panjangnya 5 meter. Bila berat benda yang akan dipindahkan 750 Newton, hitunglah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Diketahui H sama dengan 1 meter. L sama dengan 5 meter, FB sama dengan 750 Newton. Karena ditanya gaya, maka ditanyanya FK. FB per FK sama dengan L per H, FB-nya 750, L-nya 5, H-nya 1, maka tinggal dikali silang atas kali yang bawah, 750 dikali 1 dibagi 5. Maka 750 kali 1 adalah sama dengan 750, dibagi 5 sama dengan 150 Newton. Nah, ini adalah contoh-contoh bidang miring dalam kehidupan. Yang pertama ada tadi ya, papan bidang miring, kemudian ada paku, tangga. Tangga ini juga termasuk contoh bidang miring. Jadi semakin landai tangga itu, maka kalian akan lebih mudah untuk naik ke suatu gedung. Kemudian ada skrup, mata bor, pisau, kapak, dan pahat. Lanjut, pengungkit. Bagian-bagian dari pengungkit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tumpuan. Tumpuan biasanya disebut juga titik tumpu. Kemudian ada gaya kuasa atau kuasa, ini disimbolkan FK. Kemudian ada gaya beban, simbolnya FB. Nah, jarak antara titik tumpu dengan beban itu namanya lengan beban, berarti ini disingkat LB. Kemudian jarak titik tumpu dengan kuasa namanya lengan kuasa atau LK. Jenis-jenis pengungkit, ini seperti ini ya. Jadi harus kalian ingat, kita pakai singkatan TBK karena ada 3 jenis pengungkit, yaitu pengungkit kelas pertama. Tuas itu maksudnya pengungkit ya. Tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, dan ketiga. Nah, kita untuk memudahkan mengingat, kalau yang pertama itu berarti T-nya di tengah, berarti titik tumpunya di tengah. Kemudian kalau jenis kedua, B-nya berarti beban di tengah. Kalau jenis ketiga, K berarti kuasanya yang di tengah. Jadi ingat-ingat TBK. Kita lihat pada contoh. Gunting, titik tumpunya itu di tengah, maka dia jenis pertama. Kalau gerobak beroda 1 seperti yang digunakan Pak Tukang biasanya, itu bebannya di tengah sehingga dia tuas kelas kedua. Kemudian staples. Staples ini ketika kamu mau menggunakan staples, yang kalian tekan adalah di bagian kuasa itu kan. Nah, kuasa itu yang nempel di bagian tangan kita itu namanya kuasa.
berarti yang di tengah adalah kuasa sehingga dia masuk jenis ketiga. Untuk mengetes pemahaman kalian, maka ini silakan dikerjakan PR tugas praktik. Amati benda-benda di lingkungan sekitar kamu yang termasuk contoh pengungkit. Lalu buatlah tabel seperti contoh, kemudian tulislah 10 benda tersebut dan golongkan ke dalam 3 jenis pengungkit. Ini tinggal kalian kasih centang-centang berdasarkan yang tadi sudah Bunda Li jelaskan tadi, jenis-jenis pengungkit. Nah, rumusnya dari pengungkit itu atau tuas itu seperti berikut. Rumusnya adalah FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Kalau keuntungan mekanisnya bisa dengan dua cara, yaitu FB per FK atau KM sama dengan LK per LB, tergantung dari soal diketahui apa. FB itu apa? FB itu gaya beban, FK itu gaya kuasa, LK itu lengan kuasa, LB itu lengan beban. Contoh, sebuah pengungkit dengan panjang 3 meter digunakan untuk mengangkat batu yang beratnya 2000 Newton. Jika panjang lengan kuasa 2 meter, berapa gaya kuasa agar seimbang? Diketahui LL itu panjang dari papan pengungkit 3 meter. Kemudian FB itu bebannya, beratnya 2000 Newton. LK itu sudah diketahui di soal 2 meter. Nah, LB-nya dari mana kok 1 meter? Yaitu 3 meter karena panjang total papan itu kan 3 meter. 3 meter dikurangi 2 meter menjadi 1 meter. Kalau di dalam soal sudah diketahui langsung lengan bebannya itu berapa, maka tidak usah digunakan rumus seperti itu. Karena soal ini ada panjang, maka kita harus menggunakan rumus ini. Kemudian jawab, FB-nya 2000, LB-nya 1, kemudian LK-nya 2, maka kalian masukkan rumus 2000 dikali 1 sama dengan 2000. Kemudian 2, FK kali 2 itu kan 2-nya di ruas kanan. Nah, itu dipindah ke ruas kiri sehingga kali pindah jadi bagi. 2000 dibagi 2 sama dengan 1000 Newton. Faham anak-anak? Thank you, terima kasih sudah mendengarkan dan ikut belajar bersama Bu Leli. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.